Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban informatika kelas 10 halaman 205 sampai dengan 206. Ayo berdiskusi kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Aspek ekonomi produk informatika. Pada bagian ini kalian akan berdiskusi secara berkelompok pada satu atau lebih topik berikut. Ikutilah instruksi dari guru di kelas. 1. Carilah di internet berbagai gerai digital yang disebutkan di atas. Golongkanlah sesuai area bisnisnya, misal transportasi, travel, finansial, kesehatan, makanan dan minuman, jasa, dan lain-lain. Rangkum dalam sebuah tabel berikut. Perhatikanlah bahwa sesuai dengan namanya, biasanya perusahaan memulai dengan satu area bisnis tertentu. Dalam perjalanannya, mereka membuka layanan satu pintu untuk berbagai transaksi lainnya. Menurut kalian, mengapa mereka melakukan hal itu? Langsung saja kita jawab. Gerai digital dan diversifikasi layanan. Nama perusahaan: Gojek. Daftar layanan transportasi, pengiriman, layanan keuangan. Deskripsi layanan utama: ojek online, pengiriman makanan, GoPay. Area bisnis: transportasi, jasa pengiriman, keuangan. 2. Tokopedia. Daftar layanan: e-commerce, pembayaran, pemesanan tiket. Deskripsi layanan utamanya: toko online pembayaran, pemesanan tiket pesawat. Area bisnisnya: e-commerce, keuangan, dan travel. 3. Bukalapak. Daftar layanan: e-commerce, pemesanan tiket. Deskripsi layanan utamanya: jual beli online, pemesanan tiket pesawat. Area bisnis: e-commerce, travel. Grab. Daftar layanan transportasi, pengiriman, layanan keuangan. Deskripsi layanan: layanan GrabCar, GrabFood, dan GrabPay. Area bisnis: transportasi, jasa, pengiriman, keuangan. Mengapa diversifikasi? Mungkin perusahaan melakukan diversifikasi layanan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Ini juga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. 2. Beberapa anak muda yang sering bepergian ke luar negeri menerima jasa titipan belanja. Mereka menawarkan jasanya secara online lewat media sosial. Berkat itu mereka bisa menikmati lebih sering bepergian gratis, dan yang menitip pun senang karena mendapatkan barang yang sulit diperoleh di Indonesia dengan mudah tanpa harus bepergian ke luar negeri yang ongkosnya mahal, dan untuk barang tertentu bisa bebas pajak. Media sosial yang semula dimaksudkan untuk berkomunikasi dan bergaul di dunia maya menjadi sarana bisnis. Menurut kalian, apakah hal ini sah-sah saja? Jawabannya, secara prinsip kegiatan ini mungkin sah-sah saja selama tidak melanggar hukum dan etika bisnis. Ini menciptakan peluang baru dan memanfaatkan potensi media sosial sebagai platform bisnis. Namun perlu memperhatikan aturan dan regulasi terkait impor barang. 3. Generasi muda zaman sekarang makin sedikit membaca koran. Di zaman dulu, setiap pagi orang menanti kedatangan pengantar yang membawa koran ke rumah atau membeli koran yang ditawarkan di perempatan jalan. Beberapa koran sudah beralih ke koran digital, dan selain tetap menjual koran dalam media cetak, mereka membuka situs internet menyediakan layanan berita berbayar dan juga ada yang secara gratis. Menurut kalian, bagaimana masa depan koran dan profesi pengantar koran tersebut? Jawabannya, masa depan koran dan profesi pengantar koran. Masa depan koran mungkin akan terus beralih ke platform digital dengan model bisnis berbayar atau ad supported. Beberapa koran tradisional dapat mempertahankan eksistensinya dengan menyediakan versi cetak dan digital. Profesi pengantar koran, profesi ini mungkin berkurang dengan pergeseran ke berita digital. Pengantar koran dapat menemukan peluang baru seperti menjadi kurir barang. 4. Pernahkah kalian membuka aplikasi untuk menonton video atau musik? Langsung saja kita baca soalnya. A. Apakah kalian terganggu dengan iklan yang muncul tanpa kalian minta? Jawabannya,
Terkendala iklan. Beberapa mungkin merasa terganggu, terutama jika iklan panjang atau tidak relevan. B. Mengapa ada iklan tersebut? Andai kata kalian pemilik situs video atau berita, mengapa kalian mengizinkan perusahaan lain menayangkan iklan di lapak kalian? Jawabannya, iklan menghasilkan pendapatan untuk pemilik atau situs video. Pengiklan membayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. C. Tanyakan orang tua atau keluarga kalian yang berasal dari generasi sebelumnya. Mereka tidak mengenal aplikasi video atau jika ingin menonton film, mereka pergi ke gedung bioskop. Adakah iklan yang diputar pada saat menonton film? Jawabannya, mungkin tidak, karena model bisnis atau media berbeda. Iklan pada bioskop biasanya terkait dengan film yang diputar. D. Seandainya kalian ingin menonton tanpa iklan sama sekali, mungkinkah mematikannya? Bagaimana caranya? Jawabannya, beberapa platform menyediakan opsi berbayar untuk menonton tanpa iklan. 5. Selain koran, buku juga makin banyak dalam bentuk elektronik. Sama dengan perangkat lunak, ini menimbulkan masalah karena dengan mudah dapat dibagikan filenya. Jika dalam perpustakaan dunia nyata, buku dapat dikembalikan. Tidak demikian halnya dengan beberapa perpustakaan digital yang dioperasikan. Menurut kalian, apa yang paling perlu diperhatikan di mana kita hidup dalam sebuah dunia digital yang sekali barang diberikan tak dapat ditarik kembali? Dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, apa pendapat kalian perlu dilakukan? Jawabannya, tantangan buku digital dan aspek ekonomi. Tantangan buku digital perlu perhatian pada manajemen hak digital atau DRM untuk melindungi hak cipta. Perpustakaan digital memerlukan kebijakan dan infrastruktur yang tepat. Aspek ekonomi, perlu ada keseimbangan antara hak cipta dan aksesibilitas. Mungkin diperlukan regulasi dan inovasi model bisnis untuk memastikan keberlanjutan industri penerbitan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.